sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Ma'had Jamiyah Islamiyah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan kembali pengajian kitab Syarah Hikam. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terkadang Allah memberikan atau membukakan rahasia-rahasia kepada hamba-hambanya, tapi justru Allah tutup rahasia-rahasia lain yang menyangkut pada pribadi atau person seseorang yang sifatnya personal. Kadang-kadang Allah menyingkapkan rahasia tentang kejadian-kejadian besar. Tsunami di Aceh, udah ada yang tahu, udah Allah yang beritahu, udah Allah berikan, udah Allah singkapkan rahasia-rahasianya. Bencana yang hendak terjadi yang besar-besar, itu Allah berikan rahasia itu, Allah bocorkan kejadian-kejadian itu kepada para wali, pada orang-orang soleh. Tapi justru orang-orang soleh ini, para wali ini, tidak Allah bukakan celak-celak atau aib-aib dari saudaranya. Perkara-perkara yang besar mungkin bisa dilihat dan bisa disingkapkan, tetapi perkara yang dekat, cacat atau aib saudaranya sendiri atau istrinya sendiri yang ada di depan mata, dia nggak tahu. Ini hikmahnya antara lain supaya di antara suami dan istri, di antara saudara dengan saudara yang lainnya ini tetap ada rasa sayang, tetap ada rasa cinta. Sengaja tidak Allah bukakan cacat-cacat, aib-aib. Justru yang Allah bukakan adalah peristiwa-peristiwa jauh di luar dirinya, seperti kejadian atau bencana-bencana alam, peristiwa yang bakal terjadi nanti 2024, siapa yang jadi presidennya, dikasih tahu. Justru aib saudaranya atau aib teman dekatnya nggak Allah kasih tahu, nggak Allah perlihatkan, Allah tutup. Ini hikmahnya tadi, antara lain supaya tetap ada rasa mahabbah, ada rasa sayang di antara saudara dengan saudaranya, di antara suami dengan istrinya misalnya, di antara adik dengan kakaknya, teman dengan temannya. Namun ada juga Allah bukakan, Allah singkapkan rahasia. Seseorang bisa mengetahui aib atau cacat-cacat saudaranya. Makalah yang sebelumnya yang kita telah baca
siapa yang sudah Allah bukakan, Allah perlihatkan rahasia-rahasia hamba-hambanya, yaitu berupa aib-aib atau celah-celah hamba-hamba Allah, namun dia tidak bersifat sayang, dia tidak belas kasih kepada para hamba itu, maka sungguh kasyafnya itu, sungguh terbukanya rahasia itu merupakan satu fitnah, merupakan satu ujian untuk dia. Ini makalah terakhir yang kita baca kemarin. Orang Allah berikan kasyaf, bisa melihat rahasia-rahasia, bisa melihat cacat atau aib-aib orang-orang tertentu, aib-aib temannya misalnya, tapi dia nggak makin sayang sama temannya, justru mendoakan temannya supaya dapat siksa, supaya dapat azab, maka ini menjadi fitnah, ini menjadi ujian untuk orang tersebut. Kasyafnya atau terbukanya rahasia dengan izin Allah itu bisa menjadi sebab untuk tergelincirnya dia. Pembahasan-pembahasan ini kemudian dilengkapi dengan cerita atau riwayat-riwayat, diantaranya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim ketika Allah berikan kasyaf atau Allah berikan izin untuk mengetahui celah-celah atau kesalahan-kesalahan hambanya, maka Nabi Ibrahim ini berdoa. Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya hambanya yang maksiat ini, hamba yang menentang Allah ini, segera Allah binasakan. Masih ada satu riwayat lagi di sini tentang Nabi Ibrahim. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa qila inna sababa amrillahi lahu bidabhi waladihi huwa hadzal ma'na. Dan dikatakan satu kaul, satu pendapat menyebutkan sesungguhnya sebab perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, huwa ya hadzal makna adalah makna ini, alladzi dzahara minhu, yang muncul apa alladzi minhu dari Nabi Ibrahim, min ghalatatihi, dari kekeliruannya Nabi Ibrahim alal usati, kepada orang-orang yang maksiat, wa qillati rahmatihi, dan sedikitnya sayangnya Nabi Ibrahim lahum kepada al-usat, wa qad dzakara wa qad dzukira, dan sungguh telah dituturkan, disebutkan fi ba'di tafasiri, dalam sebagian tafsir, annahu alaihi salamu, bahwa sungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam kana ya'ruju bihi kullalailatin, karena ada Nabi Ibrahim atau yu'raju aja, karena ada Nabi Ibrahim, yu'raju itu dinaikkan Nabi Ibrahim, siapa bihi Nabi Ibrahim kullalailatin, setiap malam dinaikkan ila sama'i, ke langit, wa huwa qauluhu ta'ala, dan makna ini, maksud ini ada dalam firman Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh, dan demikianlah nuri kami perlihatkan Ibrahim kepada Ibrahim malakutas samawati wal ardh, malakut alam, malakut langit dan malakut bumi. Fa'urija bihi dzata lailatin, maka kemudian dimi'rajkan Nabi Ibrahim, dinaikkan Nabi Ibrahim pada suatu malam. Fattala'a ala mudnibin, maka kemudian bisa melihat Nabi Ibrahim mengawasi atas seorang yang berdosa, ala fahishatin, atas satu perbuatan keji. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, Allahumma ahlikhu, ya Allah ahlikhu, binasakan dia, binasakan orang ini, si mudnib, orang yang berbuat dosa ini. Yaqulu rizqaka wa yamshi ala ardika, dia makan rizkimu, wa yamshi ala ardika, dan dia berjalan di atas bumimu, wa yukhalifu amroka, dan dia menantang atau melawan perintahmu. Fa ahlakahullahu ta'ala, maka kemudian membinasakan akan si mudnib siapa Allah Ta'ala. Fattala'a ala akhar, kemudian Nabi Ibrahim melihat, mengawasi lagi ala akhar, atas orang maksiat yang lain. Faqala, maka berkata Nabi Ibrahim, Allahumma ahliku, ya Allah binasakanlah dia. Fanudia, maka kemudian dipanggil. Kuffa an ibadi ruwaida, ruwaida. Kuffa cegah, udah cukup. Kuffa itu berhenti. Kuffa cukup wahai Ibrahim, berhentilah wahai Ibrahim, an ibadi, dari hamba-hambaku, ruwaidan, pelan-pelan saja. Fa inni tolamma ra'aituhum, maka sungguhnya aku tolamma ra'aituhum, tolak panjang maksudnya, lama sekali aku melihat ibadi azina, dalam keadaan maksiat. Falamma habato, maka ketika turun Nabi Ibrahim, ara fil manam, memperlihatkan siapa Allah,
fil manami, dalam tidurnya, dalam mimpinya, ma dzakarallahu, akan sesuatu yang Allah sebutkan, Allah Ta'ala sebutkan, haitsu yaqul, sekiranya Allah berfirman, inni ara fil manami anni adzbahuka, sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, ini dalam Al-Quran ayat nih, melihat fil manami, dalam mimpiku, anni adzbahuka, bahwa sungguhnya aku menyembelih engkau. Fandur, maka madza tara, fandur, maka lihatlah, madza tara, apa yang engkau lihat, maksudnya bagaimana pendapatmu. Falamma tashammara lidzalika, maka ketika bersiap-siap Nabi Ibrahim untuk menyembelih, wa akhadha sikina, dan mengambil Nabi Ibrahim akan pisau, biadihi, dengan tangannya Ibrahim, qala, maka berkata Nabi Ibrahim, Allahumma hadza waladi, ya Allah ini anak saya, wa tamratu fuadi, ini buah hatiku, wa habbun nasi ilayya, dan ini adalah orang yang paling aku cintai. Fasami'a qailan, maka mendengar Nabi Ibrahim qailan, orang yang berkata, yaqulu, berkata dia qail, ama tadhkuru al-lailatal lati sa'alta fiha ihlaka abdi, tidakkah engkau ingat satu malam yang engkau meminta di malam tersebut, ihlaka abdi, akan membinasakan hambaku. Au ma ta'lamu anni rahimun, atau tidakkah engkau tahu bahwa sungguhnya aku rahimun, maha penyayang biibadi, kepada hamba-hambaku, kama anta syafiqun biwaladika, sebagaimana engkau lembut, bagaimana engkau sayang biwaladika, terhadap anakmu. Fa idza sa'altani ihlaka abdi, maka ketika engkau memintaku untuk menghancurkan, untuk membinasakan hambaku, as'aluka dzabha waladika, maka aku memintamu untuk menyembelih anakmu, wahidan biwahidin, satu demi satu, wal badi adzamu, yang duluan itu yang lebih zalim, yang duluan lebih zalim, maksudnya engkau yang mulai Ibrahim, kata Allah. Wal badi adzamu, engkau yang mulai Ibrahim. Nabi Ibrahim ini sebelumnya, sebelum kejadian ini disembelih, satu kaul mengatakan perintah menyembelih anaknya, perintah menyembelih entah Nabi Ismail dan Nabi Ishak, masih ikhtilaf, perintah menyembelih anaknya Nabi Ibrahim diperintahkan. Ini penyebabnya adalah Nabi Ibrahim tidak sayang atau sedikit welas kasihnya, sedikit sayangnya kepada hamba-hamba Allah yang maksiat. Setiap malam memang Nabi Ibrahim dimi'rajkan. Setiap malam Nabi Ibrahim itu melihat rahasia langit, rahasia bumi, malakut langit, malakut bumi ini diperlihatkan. Bukan cuma kejadian-kejadian alam semesta, sampai orang maksiat aja Nabi Ibrahim tahu. Itu semua malakut langit, malakut bumi, semua diperlihatkan oleh Allah setiap malam. Sampai pada suatu malam Nabi Ibrahim melihat ada satu orang dosa perbuatannya keji banget. Nabi Ibrahim doa, ya Allah matiin aja, ya Allah matiin aja. Lagi kemudian ada yang melakukan seperti itu lagi, kemudian Nabi Ibrahim doa, ya Allah binasakan dia, dia makan rizkimu, dia jalan di atas bumimu, tapi dia menantang perintah-perintahmu, matikan saja. Udah dikasih motor, motornya buat selingkuh sama bininya, matiin aja ya Allah. Itu diminta supaya dibinasakan saja. Lagi melihat orang seperti itu, lagi melihat orang maksiat, Nabi Ibrahim doa lagi, Allahumma ahliku, ya Allah binasakan dia. Sampai akhirnya Allah bilang, cukup Ibrahim, pelan-pelan, cukup Ibrahim, sayang sama hamba-hambaku, cukup. Aku saja, kata Allah, aku saja lama melihat mereka itu maksiat, aku saja diem-diem aja, tetap aku kasih makan, tetap aku kasih hidup. Pelan-pelan aja, jangan dikit-dikit doa, dikit-dikit minta binasakan, jangan. Udah Nabi Ibrahim ditegur, turun. Sampai di bumi terjadilah apa yang diceritakan oleh di Al-Quran, bahwa Nabi Ibrahim mimpi mendapat perintah menyembelih anaknya. Singkat cerita, siap-siap Nabi Ibrahim udah pegang golok anaknya Nabi Ismail, atau satu riwayat Nabi Ishak yang mengatakan Nabi Ishak. Udah siap-siap Nabi Ibrahim. Di situ Nabi Ibrahim masih ngadu lagi, ya Allah ini anak saya, buah hati saya. Bayangkan saudara, 80 tahun Nabi Ibrahim kan gak punya putra. Nah baru punya putra satu itu, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk sembelih. Ya Allah ini anak saya, buah hati saya.
Ini orang yang paling saya sayangi lebih dari siapapun. Nabi Ibrahim masih ngadu gitu sebelum dipotong. Lalu ada suara berseru, emang engkau tidak ingat satu malam di mana engkau minta kepadaku untuk membinasakan hambaku? Bukankah engkau tahu bahwa aku itu maha penyayang? Bukankah engkau tahu bahwa aku itu maha pengasih? Sebagaimana aku sayang dan aku sangat mengasihi kepada hamba-hambaku, engkau pun begitu sayang kepada anak-anak, sayang kepada keturunan-keturunanmu. Maka kalau engkau minta hamba-hambaku yang aku sayang itu, aku yang penyayang kepada hamba-hambaku, dan kau minta binasakan, maka aku minta kepadamu engkau menyembelih anak yang kamu sayangi satu-satu. Ibrahim satu-satu. Wal badi adlamu, yang pertama yang aniaya, maksudnya engkau yang duluan Ibrahim, yang main, yang mulai duluan, yang lebih zalim. Ini dibukakannya di kasyaf, yang dibukakannya rahasia-rahasia mengetahui aib atau keadaan-keadaan hamba-hamba Allah. Kalau kita tidak sabar-sabar, kalau kita tidak waspada, maka itu bisa jadi fitnah, bisa jadi cobaan, ujian untuk kita. Dan kalau nggak lulus ya benar-benar bisa membawa kita kepada satu penurunan derajat kita. Haddun nafsi fil ma'siyati dhahirun jaliyun wa hadduha fit ta'ati batinun nukhbiyun wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilajuhu. Haddun nafsi fil ma'siyati, bagiannya hawa nafsu dalam maksiat, dhahirun jaliyun, itu jelas, jaliyun dan juga nyata. Wa hadduha fit ta'ati, dan bagiannya nafsu, bagiannya hawa nafsu dalam taat, dalam ibadah misalnya, batinun khafiyun, itu batin, itu di dalam atau samar. Pemudawamatu ma yukhfa atau yakhfa, mengobati sesuatu yang samar. Sokbun, itu sulit apa ilajuhu, mengobatinya. Hadzun nafsi, atau bagiannya hawa nafsu. Nafsu kalau dalam maksiat itu jelas, udah jelas kalau nafsu memang ngajaknya maksiat. Bagian nafsu dalam maksiat itu sudah jelas dan nyata-nyata. Tetapi bagian atau hadzun nafsi, peran nafsu dalam ibadah itu samar. Kalau peran nafsu dalam maksiat udah jelas, tapi kalau peran nafsu dalam ibadah itu benar-benar samar. Mengobati sesuatu yang samar itu lebih sulit dibanding sesuatu yang nyata. Kalau maksiat jelas, ya mabok misalnya, mabok udah jelas itu memang maksiat, hazun nafsunya udah jelas namanya maksiat, ya dia pengen muas-muasin hawa nafsunya. Efeknya, madorotnya udah jelas juga. Yang kena ya kalau enggak tetangganya, yang kena ya badannya dia sendiri, rusak badannya. Kalau enggak orang-orang yang sekitar dia, jelas. Begitu juga nyolong misalnya. Zohir itu jali, zohir jelas nyata. Orang nyolong ya, yang rusak ya tangganya, yang rusak orang lain, jelas. Begitu juga jelas itu sebuah peran hawa nafsu yang memang menyuruh pada keburukan. Cuma dalam ibadah, dalam ketaatan, ini peran hawa nafsu itu sangat samar. Ada perannya, bisa berperan nafsu dalam ibadah, tapi sangat samar. Orang sholat, kemudian dalam sholatnya dia merasa paling benar, itu namanya haddun nafsi fil ibadah atau fit ta'at. Orang ngaji dan dalam ngajinya dia merasa bahwa dia lebih mulia dibanding yang gak ngaji, itu juga namanya haddun nafsi fit ta'at. Nih ngobatin yang kayak begini nih yang lebih susah dibanding ngobatin orang, ada orang mabok kemudian dia insaf berhenti dari mabok, itu lebih mudah dibanding orang ibadah atau taat dan ngerasa paling mulia dibanding orang lain. Ini lebih sulit. Kenapa? Karena sangat samar, adanya di dalam, kemudian madorot atau bahayanya juga bahaya untuk si pelaku sendiri, tidak membahayakan orang lain. Yang rusak ya dirinya pelaku itu sendiri, bukan siapa-siapa, hatinya pelaku itu sendiri. An-nafsu min sya'niha abadan talabul khududi wal firari. Hawa nafsu
dari keadaannya hawa nafsu selamanya itu tolabul hududi, menuntut bagian-bagian, wal firari minal huquqi, dan juga menuntut berlari dari kewajiban-kewajiban. Fahiya la tas'a illa fi dzalika, maka nafsu itu tidaklah berupaya kecuali dalam demikian, berlari dari kewajiban dan juga mencari bagian atau jatah yang mengenakan dia. Walau fi amaliha fi ta'at, meskipun dalam perbuatannya dalam ketaatan. Fadlan anil ma'asi, lebih-lebih dari maksiat. Wa man hasaba nafsahu, barang siapa yang menghitung, wa man hasaba nafsahu, barang siapa yang menghitung dirinya, wa raqaba khawatirahu, dan dia meneliti khawatirnya, bisikan-bisikannya, tabayyana lahu misdaqu hadza, maka jadi jelas baginya apa misdaqu hadza, kebenaran ini, kebenaran perkara ini, perkara bahwasannya dalam ibadah ada nafsu dan dalam maksiat ada nafsu juga. Wa qad tajidu minan nasyati wal ladzati, dan terkadang mendapati hawa nafsu minan nasyati wal ladzati, dari rasa rajin dan juga kenikmatan, fi nau'in minal ibadati, dalam satu macam ibadah. Ma la tajidu, dia mendapati sesuatu yang nafsu tidak menemukannya, fi nau'in akhar, dalam warna yang lain. Wa in kadza hadan nau'ul akharu atamma fadilatan, meskipun ada bentuk yang lain ini lebih sempurna keutamaannya, minhu, daripada nau'un akhar. Wa ma dzaka illa min ajli anna hadhaha fihi aktsar, dan tidaklah itu, bukanlah itu kecuali karena hadun nafsi, atau karena bagian hawa nafsu di dalamnya itu aktsaru, lebih banyak minal akhari, dari yang lain. Fa'alul khibrati wal basirati, maka orang yang ahli waspada atau pemilik mata hati itu, yattahimuna anfusahum, mereka curiga kepada nafsu mereka, diri mereka. Idza allafat baban min abwabil ibadat, ketika nafsu ini menyusun satu bab atau satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan ibadah. Lima arifatihim, karena mengenalnya ahlul basirah, bi khidaiha, dengan tipu daya nafsu, bi khidaiha wa makayidiha, dan juga tipu daya sama kaidus syaiton, tipu daya atau tipu muslihatnya hawa nafsu. Fayushawishuna dzalika 'alaiha, maka kemudian mengacaukan siapa ahlul basirah, 'alaiha, dzalika, akan itu bab, 'alaiha, atas nafsu. Wa yantaqiluna minhu, dan pindahlah ahlul basirah minhu, dari dzalik, dari perkara ibadah yang pertama tadi. Ciri-ciri hawa nafsu itu pasti minta keuntungan dia, mana dapat apa dia, itu hawa nafsu cirinya. Hawa nafsu pasti selalu menuntut dia dapat apa. Saya atau ada di dalam ini dalam batin setiap orang, kalau saya nggak puasa Ramadan, maka saya nggak lapar dan saya bisa enak, orang-orang haus saya masih seger-seger aja. Berarti hawa nafsu dapat bagian itu dapat bagiannya hilang dahaga dan hilang rasa lapar. Itu hawa nafsu dapat itu, selalu menuntut bagiannya. Begitu juga dalam ibadah. Dalam ibadah hawa nafsu juga menuntut bagiannya. Saya sholat itu dapat apa? Kalau saya puasa Ramadan saya dapat apa? Selalu menuntut bagian-bagiannya. Jadi minta saya dapat apa? Itu hawa nafsu menuntut demikian. Dalam hal ibadah maupun dalam hal maksiat, ini hawa nafsu pasti menuntut aku dapat apa, kata hawa nafsu. Kalau kita perhatikan ini, maka dalam ibadah itu justru ada sesuatu bagian atau sesuatu yang didapat oleh hawa nafsu, tidak didapat dalam maksiat. Coba kalau orang maksiat hawa nafsu bebas lah dia, dapat, bisa gak puasa, kemudian bisa muas-muasin semuanya dia puas makan, dia puas minum, dia puas main apa aja deh, ya main judi, ya main perempuan, dipuas-puasin, dapat itu udah dapat tuh jatahnya hawa nafsu atau yang diinginkan nafsu dapat. Nah sekarang di ibadah, dalam ibadah ada juga, saya tidak maksiat, aku kata nafsu nih, aku tidak maksiat, aku tidak zina, tapi aku sholat,
aku puasa, aku ngaji, aku dapat apa? Ada yang didapat. Apa itu yang didapat? Kemuliaan. Orang-orang pada hormat, orang-orang cium tangan. Kadang-kadang kalau salaman juga pakai tempel, salam tempel. Nafsu itu. Jadi muncul juga tuntutan nafsu. Kalau saya jadi orang taat, rajin melakukan ibadah-ibadah, itu dapat apa? Kata hawa nafsu. Oh, ternyata dapat sesuatu yang dalam maksiat itu dia nggak dapat. Kemuliaan, dihormati orang. Kemudian kadang-kadang dan muncul juga godaan-godaan yang lain, ya seperti peristiwa-peristiwa yang luar biasa, kharigul ada. Itu hawa nafsu muncul seperti itu. Dalam keadaan ibadah atau taat pun, maka hawa nafsu pasti menuntut aku dapat apa. Karenanya orang-orang guru-guru sufi, orang-orang yang ahlul basirah wal khibrah, orang-orang yang waspada dan juga memiliki mata hati yang tajam, ini saat mereka sedang asik atau merasa nyaman dan enak dalam satu ibadah, pindah ke ibadah yang lain. Kenapa? Karena di situ sudah mulai merasa enak, sudah mulai merasa nyaman di situ, dan mereka ini ahlul basirah mulai mencurigai hawa nafsu, karena tidak ada permusuhan yang abadi seperti permusuhan kita dengan hawa nafsu. Kita harus curiga terus. Ahlul khibrah wal basirah selalu curiga, pindah. Kalau kita lihat Allah yarham misalnya Gus Dur kalau di Tebu Ireng aja kemudian ngajar ngurus pondok, kira-kira enak kan? Orang-orang pada datang nggak sama dia? Datang, cium tangan semua, yang minta doain segala macam, dijamin semuanya. Tapi beliau nggak pilih itu, karena curiga. Barangkali yang menurut saya curiga, memilih yang lebih berat buat hawa nafsu. Apa itu yang lebih berat? Yaitu jadi presiden, rela dicaci maki, rela sama orang dituding-tuding, rela dimaki-maki sama orang. Padahal itu kalau itu buireng wajib tangan orang. Tapi milih di istana. Yang lebih berat untuk hawa nafsu, itulah yang dipilih oleh Gus Dur. Demikian juga kita. Kalau kita ada dalam dua perkara misalnya, harus milih yang mana, maka pilihlah yang paling berat untuk hawa nafsu kita. Kalau pilih yang paling enteng, paling nyaman sama hawa nafsu kita, hati-hati. Itu berarti nafsu lagi ngajak. Karena nafsu cirinya tadi, dia pasti nuntut, saya dapat apa, aku dapat apa. Oh, kalau aku di pondok aja, kalau aku nggak main politik di pondok aja, justru orang-orang pada datang, kemudian kasih amplop, kasih buat pembangunan pondok, udah nggak usah politik. Tapi justru milih yang lain, milih sesuatu yang berat untuk nafsunya, nggak mau hanya nyaman pada titik ibadah itu. Dua-duanya ibadah, di pondok ibadah, kemudian di dunia politik juga ibadah. Dua-duanya ibadah, tapi cari yang paling berat. Yang paling berat apa? Yang paling berat untuk hawa nafsu. Yang paling berat untuk hawa nafsu adalah di politik. Karena jadi satu peluang untuk bulan-bulanan orang lain, jadi satu peluang untuk dicaci sama orang lain. Di pondok nggak ada itu. Nah, hawa nafsu ini selalu mengajak kepada yang mengenakan dia, yang nikmat untuk dia. Curiga, orang-orang yang pasti memiliki mata hati yang tajam, memiliki kewaspadaan, dia pasti akan curiga dengan satu keadaan atau satu perbuatan, bahkan satu ibadah yang kelihatannya baik tapi nafsu merasa nyaman di situ, maka dia akan pindah. Fayantaqiluna wa yantaqiluna minhu, maka mereka akan pindah dari situ. Wa qad hukiya Nabi Muhammadin al-Murta'ish radhiyallahu anhu annahu qala, bahwasannya sungguhnya berkata Abu Muhammad, hajjatu kada wa kada hujjatan ala tajridi, aku mengeluarkan hujjah, aku mengeluarkan argumentasi kada wa kada, demikian dan demikian, hujjatan ala tajrid, sebagai satu argumen atau dalil untuk menyendiri. Tajrid itu menyendiri, dah nggak mau kumpul sama orang gitu.
nggak mau kumpul orang, udah tajrid aja. Fabana li anna jami'a kana musyawwiban bihaddi, maka kemudian nyata, kemudian terang untukku bahwa sungguhnya tajrid itu musyawwiban bihaddi itu, atau masyuban juga bisa, itu tercampur dengan haddun nafsiku, tercampur dengan kepentingan hawa nafsuku. Wadhalika anna walidati, bahwa sungguhnya ibuku sa'alatni, meminta kepadaku yauman, suatu hari, an astaqilaha, untuk memberikan minum aku laha, untuk walidati, jurrotama'in, akan seteguk air. Fataqola dzalika ala nafsi, maka beratlah itu ala nafsi, untuk nafsuku atau untuk diriku. Fa'alimtu anna mutawa'ata nafsi, dan aku mengerti bahwa sesungguhnya mutawa'ata nafsi, mentaati diriku, fil hujjati, dalam hujah-hujah itu, kanat bisyaubin wahadin, itu ada bisyaubin wahadin, sebab tercampur, wahadin min nafsi, dan sebab bagian atau kepentingan dari hawa nafsu. Idlau kanat nafsi faniatan, karena sungguhnya jika hawa nafsuku sudah tidak ada, lam yas'ab alaiha, maka tidak akan sulit alaiha, atasnya, ma huwa hakun, apa tidak akan sulit alaiha, atasnya, atas nafsu, maksudnya apa, ma huwa hakun, sesuatu yang sebenarnya hak fi syar'i, dalam syara. Ya, disuruh diminta tolong sama ibunya, padahal dia lagi wirid, tahu wiridnya agak panjang, ya, la ilaha illallahnya sekian belum baca, hizibnya belum baca, yang lain-lain, disuruh tolong ambilin minum neng. Kemudian berat ini rasanya, enggak, saya pokoknya enggak mau diganggu sama siapa-siapa, saya mau wirid aja. Dari awal udah begitu, dengan berbagai macam hujah. Nah, tiba-tiba dimintain tolong sama ibunya, suruh ngambilin air. Nah, dari sini maka Abu Muhammad ini kemudian mulai mengerti dan mulai mengenal bahwa sungguhnya keinginanku untuk wirid aja, keinginanku untuk zikir, nggak mau berinteraksi dengan orang, sekalipun dengan ibuku, ini bagian dari nafsu. Kenapa? Karena kalau tidak ada bagian atau kepentingan nafsu, pasti aku tidak akan merasa berat melakukan yang hak, yaitu membantu ibuku. Kalau tidak ada campuran hawa nafsu, pasti aku akan ringan-ringan saja untuk memenuhi panggilan atau keperluan ibuku. Nah, kenyataan ini berat, kenyataannya kok berat. Ngasih minum ibu aja berat, gara-gara wirid, cuma gara-gara zikir berat. Oh, berarti wirid dan zikirnya itu udah kecampuran sama haddun nafsu. Wirid sama zikirnya berarti sudah kecampuran sama hawa nafsu. Ini yang dimaksud harus waspada, itu demikian. Kitab-kitab semacam hikam ini, kemudian kitab-kitab tasawuf yang lain, ini yang bikin setan gedeg banget. Ketahuan semuanya kebaca. Baca. Tapi setan pinter lagi, ya dia ngaji juga. Dia nggak bakal bosen dan nggak bakal capek-capek. Ini ketahuan semua kartunya di sini. Pokoknya patokannya, saudara, kalau melanggar syara, berat membuat satu beban untuk kita melakukan syara atau melakukan syariat, itu berat gara-gara sesuatu, meskipun sesuatunya itu ibadah, maka itu ada hazzun nafsi. Sholat duha, kita udah rutin duhanya 8 rakaat terus, 8 rakaat terus. Duha ibadah bukan tuh? Ibadah. Nah, tiba-tiba ada yang negor, ada jam pelajaran nih, waktunya ngajar, jangan lama-lama. Namanya sholat, waktunya jam ini, jam wajib ngajar, jangan lama-lama, 2 rakaat aja. Berat banget rasanya pengen ngajar, berarti duhanya ada hawa nafsu di situ, ada hawa nafsu. Kenapa? Karena ngajar itu syariat juga, ngajar itu adalah melakukan kewajiban syariat juga. Kalau melakukan kewajiban syariat yang disebut di sini ma huwa hak, sesuatu yang sifatnya benar tapi kau berat, berarti ibadah yang pertama tadi itu ada haddun nafsunya atau ada kepentingan hawa nafsunya. Harus waspada.
Begitu dikasih ini cara-caranya oleh musannif. Mana tadi? Fahadha mimma yubayyinu. Fahadha mimma yubayyinu anna hadun nafsi fi ta'ati mawjudun. Ini adalah sebagian dari sesuatu yubayyinu yang menjelaskan anna hadun nafsi, bahwa sesungguhnya kepentingan nafsu fi ta'ati dalam taat itu mawjudun, eksis atau benar-benar ada. Walakinnahu, tetapi hadun nafsi alal amili, walakinnahu khafiyun, tetapi hadun nafsi, kepentingan diri dalam ibadah, kepentingan nafsu dalam ibadah itu khafiyun, sangat samar alal amili, atas orang yang melakukannya. Falidzalika ta'suru mudawatuhu, karena itu sulitlah mudawatuhu, mengobati dalik atau mengobati hadun nafsi. Li'annahu yahtaju ila diqqati fahmin, karena sesungguhnya dia membutuhkan ila diqqati fahmin, kepada halusnya pemahaman, wa nufudi idrakin, dan juga lanjutnya atau berlangsungnya ya pemahaman juga. Falyatatallab, maka hendaklah menuntut seseorang bidzalika, dengan itu menuntut afati nafsihi, atau mencari afati nafsihi, akan cacat dirinya, wala ta'ifa khidaihi, dan juga halusnya tipu daya nafs, wa khafaya hududiha, dan samarnya kepentingan nafs. Fayamalu ala tasfiyati amalihi, maka dia bisa beramal, bisa berbuat ala tasfiyati amalihi, atas bersihnya amal perbuatannya, min dzalika, dari itu semua. Jelas ini termasuk bagian yang menjelaskan sulit kalau menghadapi atau menghadapi dan menyelesaikan nafsu dalam kemaksiatan. Itu gampang, jelas-jelas. Orang suruh berhenti narkoba misalnya, udah di ini aja, udah karantina ya, atau di rehabilitasi. Direhabilitasi, udah direhab, udah jelas-jelas musuhnya kan dipisahin tuh sama musuhnya. Yang narkobanya di sana, pokoknya nggak ada supplier, nggak ada yang masuk, kumpul sama teman-teman yang sama, dikasih terapi, doa-doa atau kegiatan-kegiatan, selesai, musuhnya jauh dah. Nah, ini musuhnya ada di dalam. Hawa nafsu itu musuhnya ada di dalam. Samar banget. Kelihatannya wiridan, kelihatannya ngaji, kelihatannya sholat duha, kelihatannya taat-taat, semuanya itu ketaatan atau ibadah-ibadah semua. Karenanya butuh pemahaman yang halusnya pemahaman ini harus benar-benar dengan cara meneliti nafsu atau meneliti cacatnya diri kita, sehingga kalau sudah ketahuan ada kepentingan nafsu di situ, kita singkirkan dan kita bisa beramal, kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan dalam keadaan bersih dari kepentingan hawa nafsu tadi. Pendek kata, hawa nafsu itu pasti minta bagiannya. Aku dapat apa? Kalau sholat duha aku dapat apa? Kalau maksiat, kalau aku nggak puasa misalnya, aku dapat apa? Kalau aku nggak sholat, aku dapat apa? Itu yang dia pengen, hawa nafsu. Selalu nuntut, dia dalam maksiat nuntut, dalam taat juga nuntut. Haddun nafsi. Wa fala jarama idza kana muta'addiran yajibu alaihi tihamu nafsi. Maka tidaklah apa-apa ketika sulit seseorang, wajiblah alaihi, atas orang apa, ittihamu nafsihi, mencurigai dirinya sendiri, wa mukhalafatihi, dan juga melawan nafsihi, melawan dirinya sendiri, fi kulli ma tad'u ilaihi, dalam segala sesuatu yang mengajak apa nafsu ilahi kepada kainan makana, apapun itu kalau yang mengajak hawa nafsu maka harus curiga. Kalau disuruh maksiat ya jelas-jelas harus curiga. Kalau disuruh taat jalannya aja dulu, tapi begitu sudah ada kepentingan, enak ya jadi orang yang bangun tahajud terus. Kalau bangun tahajud terus, saya asal pagi itu orang pasti ngamplopin, bangun lagi asal pagi pasti ngamplopin, lewat nggak tahajud,
lewat nggak tahajud, kagak ada yang ngamplopin, dia marah-marah di kantor. Nah ini berarti ada hadun nafsi. Tahajudnya bukan karena Allah, tapi tahajudnya karena amplop. Ada di situ hawa nafsu, curiga. Jadi kalau begitu solusinya apa? Sebagian ulama sufi yang tadi kita sudah singgung, sebagian ulama sufi nanti mengalihkan ibadahnya tidak dengan ibadah itu lagi, yang lain ibadahnya diganti dengan ibadah yang lain yang kira-kira tidak ada hawa nafsu di situ. Wa qala Syekh Abu Bakar Al-Khaffaf radhiyallahu anhu sami'tu ba'da masyayikhi yaqul, aku mendengar sebagian guru-guruku berkata, an Ahmad bin Arqam Al-Balkhi qala haddatsani menceritakan kepadaku, haddatsatni berkata kepadaku apa nafsi diriku bil khuruji untuk keluar ila istijabin lil ghazwi untuk memenuhi panggilan perang. Fakultu maka aku berkata subhanallah maha suci Allah, innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu la'ammaratun benar-benar menyuruh bisu'i kepada keburukan. Wa hadhihi dan ini ta'muruni bil khairi, ini panggilan jihad ini ta'muruni bil khairi, menyuruhku bil khairi tentang kebaikan. La yakunu hada abadan, tidak akan ada apa hada ini, maksudnya kebaikan itu abadan selamanya. Walakinnaha, tetapi nafsu istawhasyat, ini merasa resah atau merasa asing. Faturidu liqa'an nas, faturidu maka ingin hawa nafsu liqa'an nas akan bertemu dengan manusia. Fatastarwihu asluhu fatastarihu, maka mencari tempat nyaman apa nafs, istirahat maksudnya, bihi dengan liqa'in nas, wa tatasama'un nas biha, dan saling mendengarlah siapa orang-orang biha dengan nafs, fa yastaqbilunaha, kemudian menerima siapa nas manusia ha akan nafs, bil birri wa ta'zimi, dengan kebaikan, wa ta'zimi, dan dengan mengagungkan, wal ikrami, dan dengan memuliakan. Fakultu maka aku berkata lah kepada nafsu, usluk al-imrona, usluk jalanlah kamu al-imrona akan keramaian orang-orang, wala la fakultu maka aku berkatalah kepada nafs, aslukul imrona, aslukul umrona, aku berjalan al umrona akan keramaian, wala anzilu ala ma'rifatin, dan aku tidak mampir pada satu tempat pengenalan pun. Fa'ajabat maka menjawab nafsu, fa'asaat maka kemudian berbuat, fa'asatu maka aku berbuat buruk, dzanni akan dugaanku biha terhadap nafsu, maksudnya aku mulai curiga dengan nafsu. Wa faqultu, dan aku berkata, wallahu asdaqu qaulan, dan Allah asdaqu qaulan itu lebih benar firman-Nya. Faqultu laha, aku berkata kepada nafsu, uqatilul aduwa, aku memerangi musuh, wa hasiran, dan ya wahasiran itu ya, wahasiran, dan halnya merugi. Fatakuni, maka jadilah engkau wahai nafsu awwala qatilin, sebagai orang yang terbunuh pertama kali, sesuatu yang terbunuh pertama kali. Fajabat maka menjawab nafsu, wa ada asya'a mimma aradaha, wa ada menjanjikan, fajabat maka menjawab nafsu, wa ada asya'a akan janji sesuatu, segala sesuatu, mimma aradaha yang dari sesuatu yang mengharapkan, akan asya bihi dengannya. Fajabat ilayya kullu dalika, maka kemudian nafsu menjawab padaku semua itu. Qala berkata, maksudnya ini orang yang cerita tadi, siapa tadi di awal tuh? Ahmad bin Arqam. Maka berkata Ahmad bin Arqam, fakultu ya Rabbi, ya Allah, nabbihni, peringatkanlah aku, laha karena nafsu atau kepada nafsu, fa inni laha muttahimun, maka sungguhnya aku terhadap nafsu itu curiga, wa liqaulika musaddiqun, dan terhadap firmanmu aku itu membenarkan. Fa ulhimtu, maka diberikan ilham aku, karena seolah-olah nafsu itu taqulu berkata padaku innaka taqtuluni kulla yaumin marratin, sesungguhnya engkau, kata nafsu nih, membunuhku setiap hari beberapa kali, bi mukhalafatika, iya ya, dengan
berlawannya atau menentangnya engkau ijaya terhadapku, wa man syahwati, dan mencegah keinginanku kata hawa nafsu, wala yash'uru bi ahadun, dan juga tidak merasa bi kepadaku siapa ahadun seseorang. Fa in qataltu, maka jika engkau berperang, faqutiltu, maka faqataltu kanat qatlatan, faqatalta, maka engkau membunuh, kanat qatlatan wahidatan, engkau membunuh satu kali. Fanajautu minka, atau gini aja, faqutilta, maka engkau terbunuh, kanat qatlatan wahidan, maka itu terbunuh sekali saja. Fanajautu minka, maka aku selamat dari engkau kata hawa nafsu masih. Wa yatasamaun nasu, dan kemudian saling memperdengarkan siapa an-nasu manusia, fa yuqalu istashhada, maka dikatakan istashhada, wah mati syahid nih, mati syahid si Ahmad bin Balkhi tadi nih. Istashhada Ahmadu, mati syahid siapa Ahmad. Fayakunu syarafan, maka adalah jadilah si Ahmad syarafan sebagai orang yang mulia, li untukku, wa dzikron fin nasi, dan sebagai satu pelajaran atau satu pengingat untuk manusia. Qala, berkata Ahmad bin Balkhi tadi, qa'adtu walam akhruj, aku duduk dan aku tidak keluar, enggak jadi pergi perang. Dzalikal am, tahun ini. Fahada khida'un nafsi, maka demikian, fahakada, maka seperti inilah khida'un nafsi, maka inilah khida'un nafsi, tipu dayanya hawa nafsu, wa gururuha, dan ya tipu daya nafsu. A'adanallahu min syariha, mudah-mudahan Allah melindungi kita dari keburukannya. Sampai berangkat perang aja yang namanya jihad itu juga perlu diperhatikan. Keinginannya apa? Karena ada cerita di sini, pergi jihad, kemudian ada yang berbisik dalam hatinya, kalau saya bertemu sama orang-orang, maka orang-orang akan menceritakan betapa heroiknya saya, betapa gagahnya saya di medan peperangan. Ini panggilan yang bagus, awalnya begitu, ini panggilan bagus. Berperang ini, jihad ini adalah panggilan dari Allah. Nah, nafsu nggak mungkin menyuruh yang buruk-buruk. Nah, ini Allah yang nyuruh berperang, pasti ini bukan nafsu, ini Allah yang nyuruh berangkat perang. Tapi sebelum itu ada pertentangan batin, ada pergolakan batin. Sebelum berangkat perang itu ada keinginan-keinginan, nanti akan dikenal orang, kemudian orang-orang akan saling memperdengarkan kehebatanku, kemudian dan lain sebagainya, mendapat apa yang dijanjikan. Terus terjadi pergolakan dan berdoa. Ahmad Al-Balkhi kemudian minta kepada Allah, ya Allah, ingatkan aku terhadap hawa nafsu, maka sesungguhnya aku curiga terhadap hawa nafsuku sendiri dan aku membenarkan ucapanmu. Maka aku diberikan ilham, ada yang ngomong sama dia. Jadi kata dalam dirinya ini, bisikan dalam dirinya, dia bilang, wahai Ahmad Al-Balkhi, engkau tiap hari sudah membunuhku. Engkau sebelum pengen berangkat perang itu tiap hari sudah membunuhku, karena banyak sekali ibadah-ibadah atau banyak sekali ajakan-ajakan baik dalam ibadah maupun dalam maksiat, engkau nggak pernah nurutin aku. Aku pengen engkau berangkat perang. Engkau berangkat perang dan kau mati di sana, syahid, dikenang sama orang-orang, namamu harum. Udah selesai dan aku nggak terbunuh berkali-kali. Habis tuh aku di situ. Ini aku nggak mati-mati. Besok lagi engkau nggak jadi berangkat perang nih, engkau nggak mati dan engkau aku ajak lagi, engkau turutin lagi, itu membunuhku berkali-kali, kata hawa nafsu. Itu kecurigaan orang-orang soleh terhadap hawa nafsunya. Wasayati min kalamil muallifi rahimallahu idzal tabasa. Nanti akan datang makalah dari musannif muallif ini yang bagus nih, nanti akan ada pembahasannya. Idzal tabasa alaika amroni undur athqalahuma 'alan nafsi. Ketika samar atasmu amroni, dua perkara, undur athqalahuma 'alan nafsi, maka lihatlah yang paling berat di antara keduanya, 'alan nafsi, untuk hawa nafsu. Fa'atbi'hu, maka ikutilah olehmu akan athqalahuma. La yathqulu 'alaiha illa ma kana haqqan, tidaklah akan berat untuk hawa nafsu illa ma kana haqqan, kecuali yang berat itu sesuatu yang hak. Ada dua perkara, kalau ada dua perkara ini samar-samar, dua-duanya samar, kalau jelas mah udah nggak jadi masalah ya. Disuruh sholat
sama disuruh nggak sholat. Jelas itu mah nggak samar-samar lagi, sholat aja udah. Nah ini antara sholat sunnah misalnya dengan ngajar, antara sholat sunnah dengan ngajar, dua-duanya ini sama-sama baik, samar banget ini. Jadi harus pilih yang mana? Pilih yang kira-kira paling berat. Kalau paling berat itu ngajar, kalau paling berat itu ngajar, ngajar itu ya cuma begitu-gitu aja, males, ketemu bocah lagi misalnya kayak begitu, kan berat banget tuh buat hawa nafsu. Enakan juga sholat mah udah tinggal wirid aja, baca wirid duha, nanti habis itu minta sama Allah, ya minta sama Allah, karena rezeki bisa sama panzilu, karena bilang fakir juga dapat duit dah. Itu gampangan sholat begitu. Kalau lebih ringan sholat dan lebih berat ngajar, pilih ngajar, karena yang lebih berat itu pasti adalah sesuatu yang hak. Untuk hawa nafsu itu pasti akan merasa berat melakukan sesuatu yang benar dibanding sesuatu yang tidak benar. Pilih yang berat, karena sesungguhnya yang berat untuk hawa nafsu itulah yang hak, itulah yang sebenarnya. Sama seperti contoh tadi, ngasih minum orang tua atau ngasih minum ibunya, lagi wirid, lagi zikir, berat nggak ngasih minum? Berat banget, berarti itu yang hak. Jadi wiridnya bagaimana? Wirid ngerasa enak, ngerasa ngefly. Orang udah wirid ngefly. Kalau dia wirid kan udah enakan aja. Tahu-tahu panggil, tong ambil gua minum, kaget. Nah maka yang berat itulah yang hak. Berhenti dah wiridnya, dah bakti sama orang tua. Hawa nafsu akan terbunuh berkali-kali dengan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.